selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan mulai upload lagi untuk love reading di bulan Agustus ini. Mungkin sangat telat banget, mohon maaf atas keterlambatannya karena memang ada beberapa hal yang perlu aku luruskan dulu sebelum aku upload video ini. Dan ada isu kesehatan juga, so semoga dimaklumi. Dan sekarang kita akan rekam untuk zodiak Pisces, dan seperti biasa Pisces di sini kita akan rekam untuk beberapa sesi ya. Pertama kita bahas yang berpasangan, kemudian kita bahas yang single, dan di akhir sesi nanti akan ada kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak. Oke, mulai dari Aries hingga Pisces. So sekarang kita akan mulai dari Pisces yang berpasangan terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan buka dalam bentuk dua sisi gitu ya. Jadi kita akan lihat situasinya antara kamu dengan pasangan kamu seperti apa, potensinya seperti apa di bulan Agustus menuju September nanti, kemudian saran-sarannya buat kamu. Oke, here we go. Pisces yang berpasangan. Ini pasangannya terserah ya Pisces ya. Bisa jadi ini suami kamu, istri, pacar, gebetan, siapapun yang kamu ingat ketika nonton yang berpasangan ini. So Pisces love reading berpasangan bulan Agustus 2023 menuju September ya. Kita coba lihat di sini. Oke, kita langsung aja. Ada Six of Swords di sini Pisces, Ten of Cups, King of Wands, kemudian di sini ada Page of Cups, Four of Cups, the High Priestess, ada Queen of Cups, kemudian ada the Emperor card, Eight of Swords. Oke, Pisces. Aku jelaskan dulu situasinya di sini ya Pisces ya. Aku ngeliat di sini yang berpasangan. Ini again terserah, ini bisa jadi kalian pacaran, bisa jadi kalian sekarang lagi pendekatan, bisa jadi kalian udah suami istri. Jadi siapapun lah yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika nonton yang berpasangan ini tentunya Pisces. So di sini ada sebuah situasi ya antara kamu dengan si pasangan kamu ini, dimana mungkin kalian sedang tidak berkomunikasi, atau bisa jadi kalian gak intens berkomunikasi, atau bisa jadi ada jeda sementara antara kamu dengan pasangan kamu. Aku ngeliat di sini jeda ya, karena ada kartu Eight of Swords, kemudian ada Six of Swords. Bagi sebagian dari kamu mungkin kalian sudah memutuskan untuk berpisah, kayak ya udah deh kita sendiri-sendiri dulu untuk saat ini gitu loh. Mungkin sudah sampai di keputusan seperti itu. Kemudian juga aku ngeliat di sini ada di Emperor card sebagai challenge readingan kamu ini. Aku ngeliat kalian berdua sebenarnya sudah mengambil keputusan yang cukup logis ya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya di sini, Mbak, apakah dia bikin keputusan untuk berpisah dari saya ini merupakan sebuah keputusan yang terburu-buru, atau dia emosi doang, atau mungkin dia cuman pengen balas dendam ke saya? No, aku ngerasa sudah banyak pertimbangan ya sebelum kalian sampai di keputusan untuk jeda atau berpisah sebelumnya mungkin antara kamu dengan pasangan kamu. Kalau misalnya kalian masih baik-baik saja, antisipasi aja, mungkin ada semacam konflik mungkin yang bisa mengantarkan ke jurang perpisahan. Jadi antisipasi hal-hal tersebut. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang membuat kalian sampai di keputusan yang sulit tersebut ya. Ada di Emperor card di sini. Jadi nggak cuman karena emosi semata aja gitu loh, nggak cuman karena pikiran pendek aja, tapi udah ada banyak pertimbangan matang yang logis tentunya dan rasional yang akhirnya bikin kalian sampai di keputusan yang sulit Pisces. Tapi kalau misalnya di sini kita tarik secara lebih detail, jadi Mbak, gimana sih perasaan dia ke saya sekarang? Kalau misalnya kalian memang udah nggak berkomunikasi ya, kalau misalnya memang kalian sekarang memang berpisah, aku ngeliat di sini salah satu pihak sebenarnya masih punya semacam keinginan atau harapan di sini ya untuk memperbaiki hubungan ini kembali, atau mencoba untuk ngelihat sisi positif dari hubungan ini. Ada Page of Cups di sini di perasaan salah satu pihak. Cuman kayak dia nggak yakin gitu loh bahwasanya perasaannya dia ini akan bersambut, karena di sisi perspektif dia melihat pasangannya ada kartu Four of Cups. So dia somehow ngerasa pasangannya udah move on dari dia, mungkin dia ngerasa pasangannya mungkin udah nggak tertarik lagi sama dia. Jadi orang di sebelah sini khususnya kayak ada salah satu pihak di sini Pisces yang takut dengan penolakan.
Oke, jadi walaupun dia masih ngerasain ada harapan, ada keyakinan bahwasanya hubungan ini masih bisa diperbaiki, tapi di sisi lain dia juga ngerasain ketakutan di sini, penolakan dari pasangannya, dari bisa jadi kalian udah jadi mantan gitu ya, atau kalian udah nggak nganggap satu sama lain sebagai pasangan lagi. Kalian berdua di sini pada dasarnya sama-sama pasif ya. Yang salah satu pihak di sini mungkin memilih untuk ngelihat respon dari pasangannya. Kalau misalnya pasangannya mungkin mengontak dia, dia akan ngerespon. Tapi kalau misalnya dia menginisiasi, aku ngerasa dia belum berniat untuk menginisiasi apapun di sini. Begitupun orang di sebelah sini. Jadi kalian berdua tuh kayak menunggu sikap dari satu sama lain gitu loh. Siapa sih yang bakal ngontak gue duluan, siapa sih yang bakal ngomong duluan, siapa sih yang bakal menginisiasi di situasi yang sulit ini. Jadi kalian berdua sama-sama pasif aku ngeliat di sini, walaupun ada King of Wands. Oke. Nah, potensinya di sini Pisces menarik, ada Eight of Swords. Jadi pada dasarnya kalian berdua belum move on dari satu sama lain. Itu sisi positif dari readingan ini. Jadi itu menjadi sebuah indikasi bahwasanya kalian berdua itu saling peduli, masih sama-sama punya perasaan terhadap satu sama lain. Cuman apapun penyebab kalian itu memutuskan untuk berpisah atau memutuskan untuk jeda dulu dari hubungan ini, merupakan sebuah keputusan yang nggak bisa disepelekan gitu loh. Jadi kalian harus replay lagi gitu loh, harus mengulang lagi apa sih yang sebenarnya membuat kita berdua sampai di keputusan ini sebelumnya. Oke. Itu yang harus kalian evaluasi lagi gitu loh di masa perpisahan ini, kalau misalnya memang ada perpisahan. Oke. Bagi Pisces yang berpasangan. So, bagi sebagian kecil ya, aku ngerasa di sini mungkin ada indikasi perbedaan keyakinan atau latar belakang keluarga atau bisa jadi ada perbedaan prinsip antara kamu dengan pasangan kamu. Dan hal itu tuh benar-benar bikin kalian sering konflik mungkin sebelumnya, atau bikin sering salah paham antara kamu dengan pasangan kamu, dan itu tuh bikin kalian sampai di keputusan untuk ya udah deh kita pisah aja. But you guys love each other. Aku ngeliat di sini kalian berdua saling peduli dan mencintai mungkin satu sama lain. Cuman nggak cukup cinta itu untuk mempertahankan komitmen satu sama lain untuk bertahan di dalam hubungan ini. Apakah ada peluang nih Mbak bagi hubungan ini untuk kembali membaik, let's say, atau apakah ada peluang rekonsiliasi antara kamu dengan pasangan kamu ini? Ada Eight of Swords diklarifikasi oleh Two of Wands dan Five of Pentacles. Kalian berdua masih mempertimbangkan untuk kembali bersama lagi, cuman untuk rekonsiliasi dalam waktu dekat mungkin belum akan terjadi. Ini Pisces yang berpasangan. Jadi kalau misalnya kalian lagi pisah ranjang, atau mungkin lagi lagi nggak seatap bisa jadi, atau lagi nggak berkomunikasi, aku ngerasa semerawutnya komunikasi kamu dengan pasangan kamu ini mungkin masih akan berlangsung hingga awal September. Tapi kita harapkan mungkin di September bisa terjadi, tapi aku ngerasa dalam waktu dekat belum akan terjadi rekonsiliasinya Pisces yang berpasangan. Oke. So kita coba lihat di sini oracle cards-nya buat Pisces yang berpasangan. Mari kita lihat ya. Tapi apakah kita masih saling mencintai Mbak? Masih kok. Ada Queen of Cups di sini sebagai kartu koneksinya. So that's a good sign. Itu sebuah pertanda yang bagus ya Pisces ya. Mari kita lihat di sini. Kita tarik 3 kartu. Free yourself, you deserve love, kemudian ada true love. So, ya banyak sekali konflik, banyak sekali hal-hal yang sulit untuk diluruskan antara kamu dengan pasangan kamu ini Pisces. Ada free yourself. Mungkin ketika kalian bersama kayak dilema gitu ya, kalau dibilang kalian gak cinta sama pasangan kalian, kalian cinta, tapi di sisi lain ada sikap dari pasangan kalian yang bikin kesel, yang bikin benar-benar sakit hati bisa jadi, atau ada aja tingkah dia yang bikin kalian kayak gue pengen pisah dari dia, tapi ketika udah beneran pisah nangis-nangis gitu ya, pengen kembali lagi. So it's dilemmatic situation probably for you and your person of course. Aku ngerasa ini situasi yang dilematis, tapi aku ngeliat di sini kalian berdua sebenarnya saling mencintai satu sama lain. This is true love. Cuman
Aku ngeliat di sini dengan kehadiran kartu You Deserve Love, kayak kalian masih harus belajar di sini untuk menghargai satu sama lain lebih baik ya. Kayak kalian di sini mungkin kurang penghargaan aja terhadap usaha masing-masing. Seharusnya dia gini mbak, seharusnya dia gitu. Jadi kalian di situ ada ekspektasi yang tidak terpenuhi mungkin, dan itu tuh benar-benar udah menggunung ya, sehingga jadi konflik yang akhirnya sekarang ya memisahkan kalian berdua, bisa jadi atau berpotensi memisahkan kalian berdua di sini Pisces, oke? So kita lanjut di sini bagi Pisces yang single di bulan Agustus menuju September, let's see. Oke, here we go. Pisces yang single, Pisces love reading single bulan Agustus 2023 Pisces. Ada kartu Strength card, ada kartu Queen of Swords, Seven of Wands, kemudian ada Three of Cups. Oke, so Pisces yang single, aku ngeliat di sini ada satu individu spesifik ya yang mungkin lagi signifikan banget di kehidupan asmara kamu. Kamu mungkin di sini nggak pure single. Bagi sebagian mungkin ada beberapa opsi, atau bagi sebagian kecil lagi mungkin kalian ada satu individu khusus yang lagi kalian fokusin banget, tapi mungkin antara kalian berdua juga lagi ada ada kesalahpahaman, atau bisa jadi ada konflik mungkin antara kamu dengan orang ini, sehingga bisa jadi komunikasi kalian terganggu. Ada Strength card di sini, kemudian ada Seven of Wands dan Queen of Swords. At some point mungkin orang ini pernah menyakiti kalian, atau mungkin pernah bikin kalian kecewa, dan kalian jadi defensif terhadap orang ini, dan itu tuh mengganggu komunikasi atau proses pendekatan kamu dengan orang ini Pisces. Nah, kalau misalnya sekarang kamu bertanya-tanya padaku, jadi mbak, apakah orang ini ngerasain sikap defensif saya? Apakah dia ngerasa kalau misalnya dia itu udah nyakitin saya? Aku ngerasa dia dapat pesannya, orang ini siapapun yang dekat dengan kamu nih Pisces, oke, yang single. Cuman aku ngerasa tension antara kamu dengan orang ini masih akan berlanjut hingga awal September. Ada Seven of Wands di sini. Cuman sarannya adalah Three of Cups. Aku ngerasa reconciliation atau mencoba untuk berkompromi sama orang ini adalah salah satu saran yang dianjurkan nih Pisces ya. Jangan terlalu egois, jangan terlalu gengsian orangnya, karena gengsi nggak akan membawa kamu kemana-mana, terutama dalam relationship. Ya kalau misalnya kalian lama nggak berkomunikasi, dianggurin gitu aja ya udah, dia cari yang lain gitu loh. Kayak kamu, kalau misalnya kamu dianggurin lama, ya kamu pasti bakal otomatis nyari yang lain kan gitu loh. So itu yang aku lihat di sini yang terjadi antara kamu dengan orang ini. Apalagi kalau misalnya kalian belum ada status yang jelas. Mungkin di sini you guys been wondering why gitu loh. Kenapa sih orang ini tahan gak komunikasi sama gue? Ya kalau misalnya kamu gak kasih sinyal, kalau misalnya kamu juga mikirin dia, ya mau gimana gitu kan. Jadi sarannya di sini coba untuk usahain juga inisiatif ke orang ini, let's say, atau mungkin kamu pengen coba untuk lebih enjoy aja gitu ya proses pendekatan kamu dengan orang ini, ketimbang terlalu serius Pisces. Karena mungkin ada kecenderungan di sini kamu terlalu serius, mematok-matokkan diri kamu terhadap tujuan tertentu atau target-target tertentu, padahal mungkin kalian mungkin belum terlalu stabil hubungannya, atau ini hubungannya, bahkan mungkin sebagian besar ya, ini hubungannya belum berlabel aku ngeliat di sini. So jangan taruh sebuah tekanan kepada sebuah situasi yang belum ada labelnya Pisces. Itu juga sarannya di sini. Coba untuk lebih enjoy aja pendekatannya. Oke. Kurang baik ya Pisces ya. Aku ngeliat di sini ada Five of Cups mengklarifikasi Seven of Wands. So kurang bagus bagi Pisces yang single. Kalau misalnya kalian lagi proses pendekatan, aku ngeliat di sini proses pendekatannya mungkin akan mengecewakan di beberapa waktu tertentu, mungkin bikin kalian jadi sedih, nangis gitu ya. Orang ini bakalan signifikan banget kehadirannya dalam kehidupan kamu. Cuman ada beberapa ekspektasi mungkin yang gak terpenuhi, atau orang ini mungkin belum sanggup untuk memenuhi ekspektasi kamu. Dan kamu di sini mungkin buru-buru untuk mengakhiri koneksi kamu sama orang ini, atau pendekatan kamu sama orang ini. Ada the World card di sini, ada kecenderungan kamu buru-buru menyerah Pisces. Kalau misalnya memang situasinya demikian, sarannya di sini adalah Three of Cups. Coba untuk reconcile, coba untuk rekonsiliasi sama orang ini. Coba untuk lebih enjoy gitu loh. Jangan terlalu serius, jangan terlalu
berpegangan pada target. Aku ngeliat di sini jangan terlalu seperti itu dalam pendekatan kamu dengan orang ini, karena aku ngerasa hubungan kalian atau koneksi yang kalian miliki mungkin masih sebatas ringan lah, aku bisa bilang seperti itu. Kayak kalian belum punya tujuan khusus, aku ngeliat di sini Pisces. Oke. So kita coba lihat di sini bagi yang single, kita buka 3 kartu ya dari Oracle Cards. Heart to heart conversations, honeymoon, kemudian ada kartu new love. Pisces, be careful, someone here probably has someone else. Kayaknya seseorang di sini punya orang lain, atau mungkin dia sudah pendekatan dengan orang baru, atau mungkin dia punya opsi lain. So I guess kalau misalnya kamu di sini tidak bergerak cepat ya, if you don't act quickly toward this person, I think somehow I feel like there's missed opportunity. There could be missed opportunity between you and this person. Kalau misalnya kamu di sini tidak bertindak cepat ya, aku ngerasa somehow akan ada missed opportunity antara kamu dengan orang ini, karena aku ngerasa hubungan kalian mungkin cukup potensial. Cuman ya, kalau misalnya kamu keras di sini, harus dia dong mbak yang harus menjelaskan ke saya, harus gini, ya mungkin ini bakal jadi missed opportunity. Tapi kalau misalnya kamu di sini ya take it lightly gitu ya, coba untuk lebih enjoy the moment, aku ngerasa ini bisa take off ya. Tapi ada potensi orang baru sih, ada new love di sini Pisces. Oke, so kita lanjut di sini bagi kecocokan Pisces ya dengan masing-masing zodiak, mulai dari Aries hingga Pisces. Let's see. Oke. Karena banyak yang protes, mana mbak kecocokannya dengan masing-masing zodiak semakin berkurang aja nih sesinya gitu kan. So aku coba upload lagi yang pakai sesi masing-masing zodiak. So Pisces, kita mulai dari Aries hingga Pisces ya di bulan Agustus menuju September. Oke, Pisces dengan Aries di sini ada 12 Cups. Si Aries ini punya perasaan yang besar ke kamu, dia punya kepercayaan yang besar. Jadi aku ngerasa antara kamu dengan si Aries ini di bulan Agustus ini cukup baik ya potensinya Pisces ya. Kalian mungkin bisa menjalin hubungan asmara, atau ada sesuatu yang resmi antara kamu dengan si Pisces ini, antara kamu dengan si Aries ini. Jadi it's good, coba diperjuangkan. Pisces dengan Taurus ada di Hangman card. Si Taurus ini sepertinya masih ragu sama kamu, kayak ada sesuatu yang menghambat dia untuk melakukan semacam tindakan khusus, atau ada perbedaan tertentu dan mencolok yang bikin dia yang jadi kayak ragu untuk berkorban atau melakukan sesuatu yang besar terhadap kamu di sini Pisces. Jadi kalau misalnya dia udah ragu sih, saranku jangan terlalu aktif lagi ke dia gitu loh. Biarkan dia yang datang ke kamu untuk memilih kamu. Jangan dipaksa dia untuk membuat keputusan dulu untuk saat ini. Biarkan dia jauh dari kamu dulu, oke? Pisces dengan Gemini di sini ada 6 of Wands. Si Gemini ini sebenarnya pengen hubungannya dengan kamu berhasil, cuman kayak dia gengsian banget orangnya. Bisa jadi ini si Gemini ini punya opsi lain, atau mungkin dia ngerasa superior somehow terhadap kamu. Jadi dia ngerasa kamu yang harus memperjuangkan dia. Oke, jadi hati-hati dengan si Gemini ini. Pisces dengan Cancer di sini ada The World card. Hubungan kamu dengan si Cancer ini mungkin akan berakhir di bulan Agustus. Oke, jadi hati-hati dengan hal itu. Aku nggak ngerasa ini sebuah kartu tentang rekonsiliasi, jadi antisipasi aja ada akhir antara kamu dengan si Cancer ini. Pisces dengan Leo di sini ada Ten of Wands. Si Leo ini sudah berusaha yang terbaik ya dalam hubungan ini bersama kamu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa si Leo ini buru-buru menyerah dengan kamu, aku ngerasa ya karena dia udah nggak sanggup berjuang lagi. Jadi si Leo ini udah nyerah terhadap kamu nih Pisces. Pisces dengan siapa lagi? Virgo. Wheel of Fortune. Si Virgo ini masih berubah-ubah terhadap kamu, kayak dia belum punya pendirian khusus, perasaannya juga belum settle ke kamu, belum stabil. Saranku jangan fokus sama si Virgo ini dulu. Pisces dengan Libra, 5 of Wands. Si Libra ini masih ada
hard feelings ke kamu, dia masih belum puas. Kalau misalnya kalian ada konflik, mungkin dia belum settle down dengan konflik itu, dia mungkin masih ngerasain sakit hati atau belum pulih gitu ya perasaan sedihnya ke kamu, masih ada perasaan kecewa. Jadi si Libra ini bisa dibilang masih menyimpan perasaan nggak enak ke kamu. Saranku sih harus minta maaf dengan tulus sama si Libra ini, oke? Pisces dengan Scorpio ada The Star card. Si Scorpio ini punya harapan yang besar untuk kembali lagi bersama kamu, untuk menjalin hubungan bersama kamu agar hubungan kalian bisa berhasil. Masalahnya adalah dia pasif orangnya, jadi dia berharap, kayak dia berdoa gitu loh bahwasanya hubungan kalian berhasil, tapi do nothing to save the relationship itself. So be careful with this Scorpio. Tapi saranku sih kalau misalnya kamu pengen memperjuangkan dia, perjuangkan dengan lebih baik si Scorpio ini, karena dia punya harapan besar dengan kamu. Pisces dengan Sagittarius, di sini ada Ace of Swords. Si Sagittarius ini aku ngerasa ingin mengatakan semacam kebenaran ke kamu atau kejujuran. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini si Sagittarius ini ingin putus dengan kamu, aku ngerasa memang itu tuh yang dia inginkan dari kamu. Kalau misalnya dia ingin rekonsiliasi dengan kamu, aku ngerasa itu memang suatu hal yang benar-benar dia inginkan. Jadi ini tergantung bentuk kebenaran atau kejujuran yang dia utarakan ke kamu di bulan Agustus. Kalau misalnya kalian dapat komunikasi dari seseorang kemudian dia bilang dia ingin putus, mungkin memang itu yang terbaik. Jadi si Sagittarius ini mengutarakan kebenaran ke kamu di bulan Agustus. Ditunggu aja, oke? Pisces dengan Capricorn, di sini ada Eight of Wands. Si Capricorn ini udah move on dari kamu. Dia nggak fokus lagi ke kamu. Aku ngerasa di sini mungkin dia punya fokus lain. Jadi saranku jangan sama si Capricorn ini, oke? Pisces dengan Aquarius ada di High Priestess. Si Aquarius ini dia pasif sih ke kamu ya. Dia mikirin kamu, dia kangen sama kamu, cuman dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan hubungannya bersama kamu atau berkomunikasi atau berinisiatif. Jadi saranku sih mungkin kamu harus coba lebih inisiatif ke si Aquarius ini, oke? Pisces dengan Pisces, di sini ada Page of Cups, ada semacam komunikasi yang datang dari Pisces ini ke kamu nih Pisces. Mungkin bisa jadi rekonsiliasi atau ada semacam hubungan baru nih yang terbentuk antara kamu dengan si Pisces ini, oke? So guys, ini adalah seri dengan kamu nih di bulan Agustus. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan sudah setia di Nitara Channel dan Nitara Indonesia. Maksudnya di Nitara Reborn ya. Terima kasih banget, apalagi yang udah email, yang udah WhatsApp. Aduh, aku terharu banget. Aku jadi yang kayak aduh nggak enak tidur gitu ya kalau belum rekaman. Jadi thank you banget, aku terharu banget. So semoga kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye.